Bayangkan jadi anak orang yang sangat berkuasa di politik, tapi sekaligus diperlakukan buruk oleh mereka. Kasihan, satu-satunya jalan keluarmu adalah menghasilkan uang dengan menamatkan sebuah game, tapi ketika akhirnya berhasil, kamu malah terlempar ke dalamnya. Sekarang kamu harus memutuskan, tetap dikendalikan oleh yang paling berkuasa, atau berpihak pada para monster dan membangun kerajaanmu sendiri. Kisah ini dimulai dengan sang protagonis membayangkan bagaimana rasanya memenangkan 10 miliar won di depan komputernya. Dia merenung, jika dia bisa melakukannya, dia akan kabur dari sana. Pemuda itu dikenal sebagai putra seorang anggota kongres terkenal, akan tetapi anak itu harus melakukan segalanya untuk memenuhi ketenaran ayahnya. Berat, dia selalu muncul di berita bersama ayahnya. Di sekolah, seorang siswi memeluk protagonis, membuatnya tidak nyaman. Gadis itu berbisik bahwa mereka harus menjauh dari sana sebentar di latar belakang. Siswa lain berkomentar tentang betapa irinya mereka karena tidak bisa mendekati gadis itu. Gadis muda itu membawanya ke sebuah gang dan di sana bersama beberapa anak laki-laki yang lebih tua, dia bertanya, mengapa protagonis tidak meminjaminya lebih banyak uang? Ketakutan, Jihan berkata dia sudah meminjaminya minggu lalu, tidak bisa lagi. Sayang sekali. Salah satu anak laki-laki mengancamnya, mengatakan bahwa dia harus melaporkannya karena membuat situs web ilegal. Terpojok, protagonis mengatakan bahwa mereka juga kaki tangan. Dengan mengejek, gadis itu menegaskan bahwa kalau begitu mereka semua harus menyerahkan diri. Dia mengatakan ini karena dia tahu bahwa pada akhirnya, Jihan yang akan menderita konsekuensinya dengan beberapa berita utama yang muncul. Dan mempertaruhkan integritas ayahnya. Kemudian sekali lagi dia mendekat, memberitahu anak laki-laki itu bahwa dia tahu dia akan menemukan cara. Kemudian dia pergi. Dia sangat marah sehingga dia bahkan membanting pintu. Akan tetapi dia tidak menyangka ayahnya juga ada di sana. Pria itu mendekat, seolah-olah dia sudah tahu apa yang telah dilakukan putranya dengan ekspresi mengintimidasi. Dia mengatakan kepada protagonis untuk tidak melakukan apapun yang akan menodai namanya. Jihan sangat takut dan mulai berkeringat dingin tanpa jawaban. Aduh, anggota dewan bertanya kenapa dia diam. Sok gersep, bocah itu malah nyengir. Katanya, dia nggak akan mengecewakan. Bapaknya menimpali, nggak ada yang bisa dia lakukan. Yang lebih mengecewakan dari ini, dia perintahkan bocah malang itu terus melakukan apa yang diperintahkannya. Frustrasi, si protagonis lari ke kamarnya. Dia bertanya-tanya, kenapa dia harus menjalani semua ini. Saat itu, seekor anak kucing mendekat, menjilat tangannya. Bocah itu kaget dan menarik tangannya. Di mejanya, anak kucing itu mengeong, Jehan. Jehan merasa senang menyadari bahwa kucingnya peduli padanya. Lalu si kucing meloncat ke pangkuannya, menggelitik si bocah. Sambil memeluk kucing itu, pemuda itu berkata, cuma Ruru yang masih di sisiku. Tiba-tiba, dia melihat notifikasi dari game di komputernya. Dia lihat, dia sudah melewati 99 ronde dari game itu dan tinggal satu lagi untuk selesai. Namun, dia nggak bisa melewati ronde ke-100. Apapun yang terjadi, selalu game over. Bingung, dia bertanya-tanya kenapa dia nggak bisa berhasil padahal sudah mencoba segalanya. Pemain lain di live stream juga mengeluh, dengan marah karena nggak bisa melewatinya. Sementara itu, si protagonis menonton. Dia ingat bahwa game ini dirilis setahun lalu, tapi nggak ada yang bisa melewati gelombang ke-100. Meski begitu, dia nggak akan menyerah. Dia tahu bahwa satu-satunya kesempatannya untuk kabur dari kehidupan neraka ini adalah dengan menyelesaikan game. Dia punya satu harapan terakhir, yaitu menggunakan kartu hati Resoldrake. Tapi meski begitu, dia nggak bisa melewati level itu. Di dekatnya ada tas berisi belanjaan. Dan di dalamnya ada makanan kucing. Berusaha meraih makanan itu, si anak kucing nggak sengaja menginjak telepon. Giant terkejut melihat layarnya berubah merah. Setelah memilih disassembly, dia nggak percaya bahwa yang dia bongkar adalah hati Resoldrake. Beberapa saat dia terdiam, mencoba mencerna apa yang terjadi. Ini karena sekarang dia harus mulai dari awal lagi untuk mendapatkan item itu. Aduh, dia mulai panik memikirkannya. Tiba-tiba, notifikasi baru muncul tentang fragmen dari hati itu. Dia nggak mengerti, karena biasanya ini nggak terjadi saat membongkar sebuah item. Tapi kalau dia benar, dia bisa melakukan sesuatu jadi. Dia menerima fragmen itu menggunakan jiwa naga, dan saat cahaya merah bersinar, dia menyadari inilah cara menyelesaikan game, memulai ulang dengan item baru ini. Besoknya dia pergi ke sekolah seperti biasa, tapi curi-curi kesempatan untuk bermain secara diam-diam. Di tengah membaca buku, begitu sampai rumah dia lanjut bermain, bahkan sambil jalan pun juga. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menamatkan level ke-99. Sekarang dengan fragmen hati itu, dia akan bisa menyelesaikannya. Pemuda itu bertekad untuk berhasil kali ini, jadi dia klik untuk memulai level. Di sana, dia menggunakan ksatria wanita untuk mengalahkan monster-monster itu.
Jadi, dia mengkliknya sambil berdoa agar berhasil, dan petir menyambar semua makhluk. Sepertinya akhirnya protagonis kita akan berhasil, dan seperti yang diharapkan, dia meraih kemenangan. Sangat gembira, Jihan hampir saja meloncat kegirangan, tapi tiba-tiba ayahnya membuka pintu kamar tidur dengan tongkat golf. Terkejut, pahlawan kita berdiri, karena sepertinya ini bukan pertanda baik. Orang tua itu bilang dia menerima telepon dari teman sekolah yang memerasnya. Mengancam akan membocorkan kesalahan ilegal Jihan jika dia tidak membayar yang mereka minta. Pahlawan kita ketakutan dan mencoba menjelaskan diri dan meminta maaf. Tapi wakil kepala sekolah sudah siap memukulnya dengan tongkat yang dia bawa itu. Ekspresi yang sangat jahat, sementara protagonis kita hanya berteriak ketakutan. Jihan menangis tak berdaya, ayahnya menggunakan alat itu untuk menghancurkan ponsel Jihan. Setelah mimpi buruk ini berakhir, Jihan bangkit dan bertanya apakah ayahnya melihat kucingnya. Ruru, tapi satu-satunya jawaban yang dia terima adalah dia tidak akan membutuhkan hewan itu lagi. Ini membuat amarah protagonis memuncak menghadapinya. Ayahnya bertanya kenapa dia memasang wajah seperti itu. Dan berkeringat karena marah, Jihan bertanya di mana kucingnya tanpa menunjukkan emosi apapun. Pria itu berkata dia akan bersama ibu anak laki-laki itu yang telah kehilangan nyawanya. Syoknya begitu besar hingga dia tak bisa berkata apa-apa, menahan kepala Jihan. Wakil kepala sekolah berkata anak itu hanya harus mengikuti perintahnya. Dan akhirnya dia menyuruhnya untuk tidak mengecewakannya lagi. Dia juga mengklaim bahwa dia percaya anak itu bisa melakukan ini, sementara masih terbaring di lantai. Ponsel berbunyi, memberitahunya bahwa dia telah menyelesaikan misi, tetapi sekarang Jihan. Hidupnya terasa hampa, si alat itu terus saja ngoceh. Sekarang alat itu malah mengajak dia ke dunianya, petir menyambar kamarnya. Dan tahu-tahu, dia sudah berada di kastil kerajaan game itu. Begitu muncul di tengah istana, orang-orang sudah menanti dengan heboh. Mereka memanggilnya ksatria legendaris, dan semua orang bersorak bahwa dia adalah penyelamat. Mencoba mencerna semuanya, Jihan berkomentar kalau air matanya sudah tidak bisa keluar. Dia merasa emosinya seperti di-reset. Di depannya berdiri seorang pria tua berjenggot. Dialah sang raja, dan dia bertanya apakah pemuda itu benar ksatria legendaris. Tak lama, pahlawan kita berhasil mengenali wajah pria itu dan dia ingat gamenya. Termasuk dialog-dialognya yang ternyata sama persis. Kemudian pria berjenggot itu memperkenalkan diri sebagai Raja Bales Georgia ketiga. Dia menjelaskan bahwa kerajaan ini sedang diserbu monster. Saat itu, seorang pelayan menyela, membawa berita tentang invasi. Sementara protagonis kita hanya mengamati tanpa berkata sepatah kata pun. Dia terus mencerna semua adegan, dan semuanya cocok. Persis seperti game yang sedang berusaha dia tamatkan. Kembali berbicara, Raja berkata situasinya genting dan memerintahkan Jihan untuk mencari solusi cepat. Dia meminta pemuda itu untuk menjadi komandan para ksatria. Berdiri tegak, Jihan meminta semua orang untuk mendengarkan baik-baik. Apa yang akan dia katakan? Bocah itu masih sangat terguncang. Dan mengingat momen bersama kucingnya, dia berkata bahwa memenangkan 1 miliar won pun jadi tidak berarti. Orang-orang tidak mengerti. Bahkan berkata dia tampak lemah untuk seorang ksatria. Sebagai balasan, Raja berkata bahwa jika dia bisa memenuhi tugasnya, dia akan mengabulkan apapun yang diinginkan bocah itu. Ini menarik perhatian pahlawan kita. Dia bertanya apakah itu benar-benar bisa apa saja, dan pria berjenggot itu bilang dia tak perlu khawatir. Dia hanya harus melakukan apa yang diperintahkan. Pernyataan ini membuatnya teringat pada Dangai. Ayahnya, pria itu selalu memaksanya untuk menuruti perintah demi menjaga citranya. Dan sekarang Raja melakukan hal yang sama. Karena itu, Jihan langsung berteriak bahwa dia tidak akan melakukan semua itu. Mendengar ini, Raja tidak suka ini dan jadi curiga di depan semua orang. Pahlawan kita menjelaskan situasinya, dia selalu dikelilingi orang egois. Semua orang, termasuk ayahnya sendiri, mencoba memanfaatkannya demi keuntungan mereka. Dan sekarang hal serupa terjadi, raja ini hanya ingin punya budak lagi. Dan dia takkan terima itu lagi, raja terdiam 1000 bahasa. Namun jelas tak suka sambil menyumpahi semua orang. Dia memilih opsi untuk menolak tawaran itu, pelayan raja tak bisa percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya, sementara notifikasi itu mulai memerah. Dalam alur cerita game, setelah waktu tertentu monster menyerang kerajaan. Dan dengan demikian pemain gagal melindungi kerajaan dari monster. Dia pikir inilah akhirnya, tapi ternyata dia sekarang mendapatkan kesempatan baru untuk memilih apa yang dia inginkan, jendela itu. Menunjukkan bahwa fraksi monster telah terbuka untuknya, berdiri terpaku menatapnya. Giant merenungkan apa artinya ini, mungkinkah dia yang terpilih untuk menyerbu kerajaan? Raja lalu berkata bahwa pilihan datang dengan tanggung jawab, meminta semua orang mendengarkan. Dia menyatakan bahwa anak itu bukan lagi seorang ksatria legendaris, dan berteriak. Dia menyatakan bahwa Jihan sekarang menjadi musuh kerajaan, membahayakan semua orang. Sementara itu pahlawan kita merenungkan kemungkinan itu,
tapi dia harus bertindak cepat. Karena raja telah memerintahkan untuk melenyapkannya. Bahkan dalam situasi ini, sang protagonis tetap tenang. Dia berdiri diam sementara para ksatria mengepungnya dan pedang segera ditarik mendekat lehernya. Tapi dia tahu dia akan menemukan jalan keluar dari ini. Dengan itu, cahaya merah menyala terang dari arahnya. Raja tampak marah dan kebingungan. Pilihan Jehan selesai. Dan dengan itu dia mendapatkan beberapa kemampuan manusia super. Dengan demikian, tujuan utamanya adalah melenyapkan semua manusia. Kali ini dia akan berjuang di pihak monster, menghancurkan kerajaan. Sistem memperingatkan bahwa jika dia berhasil dalam misinya, dia akan mendapatkan salah satu item yang ada di sana. Dan kemudian bisa kembali ke dunia asalnya. Ini mengingatkannya pada saat itu. Dulu, saat ibunya membawakan anak kucing, dia bertanya-tanya apakah bisa kembali ke masa itu. Kembali ke situasi saat ini, para prajurit berkomentar tentang energi aneh itu. Raja yakin dia melihat wujud monster. Makhluk itu tak seperti yang pernah dilihatnya. Jihan menganalisis situasi barunya. Karena ini bukan bagian dari game aslinya, misi utama pun muncul. Dinyatakan bahwa dia harus menghancurkan pertahanan dan menyerang manusia. Meskipun misinya berbeda, pahlawan kita sadar dia masih berkembang. Seperti di game, dan jika dia mengikuti urutan yang sama, tiket pemanggilan acak seharusnya muncul, tapi yang muncul di depannya malah telur. Sistem menyatakan itu adalah telur acak, dan Jihan memutuskan untuk menetaskannya. Dengan itu, ledakan dahsyat lainnya terjadi. Sayap monster muncul di tengah debu. Para prajurit sadar sesuatu telah dipanggil, dan saat melihat monster itu, sang protagonis terkejut sejak awal. Dia berhasil memanggil naga Rezaldrak. Sementara itu, makhluk itu mulai menunjukkan diri. Namun, saat sepenuhnya muncul, ternyata hanya bayi naga. Jihan menyadari bahwa Rezaldrak datang di level 1. Terlebih lagi, makhluk kecil itu cukup imut dan bahkan menjilat tangannya. Gerakan ini membuat pahlawan kita teringat anak kucingnya, dan kemampuan lain pun diberikan padanya. Mata tertinggi, kemampuan ini memungkinkannya melihat statistik monster. Dan item, begitu para ksatria melihat monster kecil itu, mereka merasa lebih lega. Oleh karena itu, mereka memutuskan ini adalah waktu yang tepat untuk menyerang. Pahlawan kita masih tidak tahu apakah ini sesuatu yang nyata. Tapi dia tidak keberatan. Dia menggunakan mata tertingginya untuk melihat kemampuan naga kecil itu. Dengan itu, dia menemukan bahwa naga kecil itu dapat melepaskan nafas naga. Tak lama kemudian, dia meminta teman kecilnya untuk melepaskan kekuatannya. Para prajurit sudah siap menyerangnya dalam beberapa detik. Jihan berpikir dia tidak akan punya cukup waktu, tapi apa yang tampak seperti bola api kecil berubah menjadi ledakan dahsyat, begitu besar hingga melenyapkan semua orang di depannya. Bahkan menembus istana dan menyebabkan puing-puing jatuh ke desa. Menghadapi lubang besar yang dibuat di dinding itu, pahlawan kita terkesan. Dengan kekuatan naga kecil itu, orang-orang yang hadir juga tidak percaya itu dilakukan dengan satu pukulan saja. Mereka bertanya-tanya makhluk apa sebenarnya yang dipanggil Jehan itu. Wah, pahlawan kita girang dan mengakui bahwa itu jauh lebih dari yang dia bayangkan, dan jika semuanya berjalan sesuai rencana, pada akhirnya dia akan mendapatkan salah satu item pertahanan ksatria. Asyik, dia tidak terburu-buru untuk kembali ke kehidupannya yang mengerikan, jadi dia akan memberikan segalanya untuk menyelesaikan misinya di dunia ini. Kemudian, dia menarik perhatian raja dan menatap langsung pria itu. Dia bilang akan membawa kehancuran bagi manusia. Dia sangat bertekad untuk mencapai hadiah utamanya. Dengan semua keributan yang berasal dari istana, salah satu tokoh bertanya-tanya apa yang sedang terjadi di sana. Dan di dekatnya, seorang ksatria berlari secepat mungkin, berpikir dia bisa mengakhiri semuanya di sana. Protagonis meminta naga untuk menembak lagi segera. Pelayan raja meminta untuk melindungi yang mulia. Dengan demikian, mereka membentuk perisai dengan baju besi mereka tepat di depan. Jihan menunjuk target, sementara makhluk kecil itu mengisi kekuatannya. Tujuannya adalah agar raja dihancurkan segera. Sementara itu, ksatria yang terlambat hampir sampai. Para prajurit lain terus melakukan bagian mereka dengan penghalang, dan pahlawan kita hanya menunggu naga untuk menyelesaikan pengisian apinya, ketika dia akhirnya melepaskan kekuatan. Ksatria tiba, pria itu senang mengetahui bahwa raja masih aman. Dan orang-orang di sekitarnya merasa lega karena tidak ada ledakan. Melihat teman barunya, Jehan menyadari ada sesuatu yang salah. Sepertinya bahkan napas naga membutuhkan mana yang cukup untuk dihasilkan. Itulah sebabnya ketika makhluk itu hendak menyerang, hanya semburan api kecil yang keluar, begitu kecil sehingga ketika mengenai tanah, itu hanya melepaskan gumpalan asap hitam. Protagonis memutuskan bahwa sekarang, tindakan terbaik adalah menunggu waktu jeda, tapi ksatria itu mendekat. Sementara itu, pahlawan kita hanya mengamati, mencoba mengenalinya. Para ksatria dibagi menjadi beberapa peringkat, dan yang baru tiba ini adalah ksatria elit. Peringkat S dari zodiak.
Pria berotot kekar itu dikenal sebagai Aries para prajurit lain. Lapor bahwa semuanya baik-baik saja dengan raja, dan saat itu, si tokoh utama menyadari dari jauh situasinya mulai gawat. Raja memerintahkan mereka untuk segera melenyapkan musuh. Maka sang ksatria mengaktifkan tongkat kekuatannya bersama naga Jehan. Dia bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan sekarang, sebab dia tahu ksatria ini punya kemampuan yang sangat kuat. Tanpa membuang banyak waktu, ksatria itu mengaktifkan dinding apinya, langsung menuju si tokoh utama. Dia tahu kali ini takkan ada jalan keluar, dan ledakan menghantam area itu, merobohkan lebih banyak bagian istana. Bahkan para ksatria lain yang menghalangi terkena kobaran api. Untungnya, pahlawan kita berhasil menghindar. Dia ingat di dalam game, dinding api ini hanya menyerang dalam garis lurus. Jadi mudah menghindarinya dengan menjatuhkan diri ke samping. Namun, dia sadar, dia sama sekali tak peduli pada orang-orang dari kerajaannya sendiri. Gugup, pria itu mengeluh soal menghindar tadi, dan berkata kali ini dia akan membuat lubang berapi di jantung si tokoh utama. Dia tahu penghalang ini butuh waktu untuk pulih kembali. Jadi dia memutuskan inilah saat yang tepat untuk kabur dari sana. Saat dia mendongak, ksatria itu sudah sangat dekat, dan dia berpikir apa yang bisa dia lakukan saat itu. Dia merenung, dia tak mungkin sejauh ini untuk berakhir seperti ini. Hadiah lain diberikan padanya, berupa peti misterius. Tanpa membuang waktu, Jehan menerima item itu. Dia bahkan berteriak menyuruhnya cepat, karena dia tak punya waktu. Saat sang ksatria akhirnya menyerangnya, dia malah mengenai peti itu. Dia terpental, dan akhirnya si tokoh utama berhasil melihat apa isinya. Sebuah pedang besar mulai muncul. Untuk tahu persis apa itu, dia menggunakan mata tertinggi. Pedang itu punya kekuatan serangan magis, dan juga meningkatkan atribut. Dia juga terkesan karena item ini peringkat S. Dia menyadari mungkin, mereka benar-benar ingin dia menghancurkan faksi manusia. Tapi saat senjata ini menyentuh tanah, area itu mulai retak. Jehan hampir tak percaya apa yang akan terjadi. Seluruh tanah mulai hancur berkeping-keping, dan dia akhirnya terlempar keluar. Tempatnya tinggi, jadi dia jatuh dari atas. Dia bertanya-tanya apakah istana kerajaan. Bahkan tak sanggup menahan beban senjata, meskipun begitu. Sepertinya ini akhir hidupnya saat dia mendekati tanah. Dan pada saat itu, pakaiannya ditarik. Dengan itu, dia menyadari bahwa dia tidak lagi jatuh. Dia memang menjaga jarak dari tanah ketika dia menyadari sesuatu. Naga kecilnya berusaha keras untuk membawanya. Orang-orang kerajaan terkesan oleh seseorang yang terbang, bingung. Johan bertanya-tanya mengapa dia akan memulai masalah di wilayah musuh. Setidaknya dia tahu bahwa di tempat itu, satu-satunya yang bisa membuat masalah adalah Aries. Walaupun begitu, dia harus berhati-hati karena ksatria peringkat S akan bertambah, akan tetapi prioritas utamanya adalah melarikan diri dari sana untuk saat ini. Ksatria itu mengarahkan senjatanya ke lehernya. Pria itu menganggapnya menyedihkan karena tidak mampu menghabisi musuh, bahkan berkata bahwa dia seharusnya sudah tersapu oleh laut saat itu. Seseorang mengumumkan bahwa raja memanggilnya, jadi dia membungkuk di hadapannya dan meminta hukuman yang setimpal karena membiarkan penjahat itu melarikan diri. Raja memerintahkannya untuk berhenti dan mengingatkannya bahwa matahari sudah terbenam. Dengan itu, Aries ingat bahwa monster menjadi lebih kuat pada saat ini. Karena itu, Yang Mulia menamainya komandan dan mengirimnya ke tembok. Sementara itu, Jehan tetap berada di udara. Dia mengingat taktik dan kesalahan yang dia buat di dalam game. Serangan pertama yang dia hadapi adalah dari goblin liar. Namun, dengan Night Aries di sekitar, agak sulit bagi para monster untuk berhasil pada awalnya. Pada saat itu, dia menyadari bahwa tubuhnya semakin dekat ke tanah. Naga kecil itu tidak bisa lagi menahan. Namun mereka masih berada di dalam kerajaan, terlepas dari usaha kerasnya. Drake kecil sudah tak sanggup lagi dan akhirnya jatuh dengan drastis. Dengan itu, mereka menabrak pilar batu yang ada di sana. Bahkan dengan tabrakan itu, Jehan tidak terluka. Tepat di sebelahnya, dia melihat sepasang sepatu bot. Tanpa berpikir dua kali, dia memakainya, tetapi yang membuatnya terkejut. Seseorang muncul, bilang gak kenal dia. Ternyata si gadis pirang, Lip. Dia juga seorang ksatria peringkat S. Langsung saja dia tanya siapa pemuda itu. Jehan ingat, cewek ini kunci buat hentikan gelombang ke-100. Di game, meski agak pelupa, dia jago banget cari duit di dungeon, jadi di game, dia bisa jadi kuat banget buat kalahin monster. Sekali lagi, si gadis tanya siapa dia. Jehan malah panggil namanya. Lip jadi bingung, tanya apa dia kenal dia. Si protagonis jawab, dia kenal banget, dan sudah menilai nilainya dengan akurat. Seperti yang diduga, si gadis nggak ngerti apa-apa. Tapi, Jehan fokus buat habisin dia juga, karena sekarang dia juga jadi musuh. Saat malam tiba, para goblin sudah siap serbu kerajaan. Para prajurit siaga, dan memperingatkan yang lain kalau monster mendekat. Mereka memang sudah dekat sekali. Siap menyerang. Dengan itu,
Para prajurit diperintahkan untuk lepaskan panah. Beberapa sudah manjat tembok, jadi mereka mulai lempar batu. Semua jadi kacau dan berisik. Salah satu ksatria bilang, kalau terus begini, mereka nggak akan bertahan lama. Lalu salah satunya sebutkan, Driss sudah otu bantu di bagian kerajaan lain. Pertanyaan Liv berlanjut, dia bilang kalau si cowok nggak jawab. Dia akan ambil keputusan sendiri. Jagoan kita mikir, dia pengen habisin dia sekarang juga. Tapi itu nggak mungkin, jadi untuk sekarang dia harus menyamar dulu. Jadi, dia jawab dia warga biasa dari distrik 1. Dan cuma mau bantu perang. Si naga kecil juga muncul. Dan ini bikin si gadis cemas, karena itu monster. Jihan mulai keringetan dengan gugup. Karena temannya nggak seharusnya muncul sekarang. Lihat ekspresi curiga si gadis. Dia harus cari alasan yang bagus. Tapi untungnya, Liv mundur. Dia arahkan pedangnya ke makhluk itu. Dan bilang dia akan lindungi Jihan dari monster. Nggak ngerti apa-apa. Rezorak berekspresi sangat imut. Si ksatria terus menatap dengan tatapan serius. Tapi si naga kecil tetap tunjukkan sikap lembutnya. Dengan itu, si gadis sadar. Si monster kecil nggak mau menyerang. Ledakan lain terjadi di dekat situ. Ini menarik perhatiannya, dan Jihan mengambil kesempatan untuk memperingatkan sobat kecilnya. Lalu kabur dari sana. Bukan salah prajurit yang ceroboh dengan senjatanya, dan saat Liv kembali memusatkan perhatiannya pada si protagonis. Dia dan monsternya sudah kabur duluan. Pada saat itu, seorang prajurit mendekati wanita muda itu, memperingatkannya tentang gerbang. Gadis itu jadi cemas, seolah ada bahaya besar di depan mata. Pukulan demi pukulan menghantam keras, beberapa prajurit sudah menunggu di dalam. Ketakutan, gerbang mulai retak, tapi Liv datang. Dan meminta semua orang bersiap untuk pertarungan jarak dekat. Para pemanah juga membidikkan panah mereka ke goblin, tapi ada satu yang raksasa. Dan dengan bantuannya, mereka akan segera menghancurkan gerbang itu, seperti yang diduga. Si raksasa menggunakan senjatanya dan menghancurkan pintu masuk, lalu sang ksatria menggenggam pedangnya. Dan meminta semua orang bersiap untuk menyerang. Goblin raksasa itu memimpin dan mulai masuk. Melihat itu, para prajurit kerajaan bersiap maju. Tapi Riz juga tiba di lokasi untuk membantu, bahkan gadis itu terkejut melihatnya. Pemuda itu menyadari bahwa gerbang telah jebol. Tanpa banyak basa-basi, dia melepaskan kekuatan apinya, membakar semua goblin itu. Dengan ekspresi superior, dia berkata bahwa para monster ini masih harus banyak belajar. Dari puncak gunung, Jehan mengamati pertarungan itu. Dia tahu dia berada dalam situasi yang sangat berbeda sekarang, karena tujuannya bukan untuk menyelamatkan manusia, melainkan untuk menghancurkan mereka. Naga kecil itu memperhatikannya, lalu dielus kepalanya. Sesuatu menarik perhatian monster kecil itu, tetesan hujan yang ingin bermain. Jetan menahannya agar tidak menimbulkan masalah. Kembali ke kerajaan, manusia akhirnya menang. Dia merasa sedikit canggung, toh. Bukan dia yang mengalahkan musuh di hutan tempat protagonis berada. Seseorang mendekat. Jihan ingat bahwa dia memulai jauh di kerajaan sana. Namun, sekarang dia berada di tengah hutan. Dengan faksi monster, ini akan sedikit sulit. Karena dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam posisi ini, dia telah memulai ulang permainan ratusan kali. Jadi dia tahu semua taktiknya, tapi sekarang dia harus memulai semuanya dari awal lagi. Pada saat itu, dia teringat sesuatu yang penting. Menoleh ke samping, sahabat kecilnya ada tepat di sana. Tapi, tiba-tiba Russell Drake terbang ke sisi berlawanan. Dia terkejut melihat apa yang terjadi. Di tanah, ada beberapa semut yang bekerja, salah satunya ketakutan. Menyadari mereka akan tersapu, naga kecil itu sangat dekat. Mengamati segalanya, dia menyisihkan sahabat kecilnya. Jihan mulai berpikir tentang apa yang harus dilakukan, dan yang mengejutkan, sebuah misi tiba-tiba muncul. Dia harus mendirikan faksi monster, jadi dia memikirkan bagaimana caranya. Jika dia harus merekrut monster seperti goblin, ini akan menjadi saat yang tepat, tapi tidak ada satu pun di sekitar. Dia bertanya-tanya bagaimana dia akan berbicara dengan mereka masing-masing, dan pada saat itu, sesuatu yang aneh mendekat. Ketika pahlawan kita menyadarinya, itu sudah terlalu dekat. Seseorang mencoba menyerangnya, ingin merenggut nyawanya. Senjata itu sudah sangat dekat dengan leher protagonis kita, dan orang itu ada tepat di depannya, membuka matanya. Jihan tidak mengerti apa yang terjadi, cakar itu menyentuh kulitnya. Dan ketika dia melihat lebih dekat siapa itu, dia langsung mengenalinya. Gadis muda itu adalah Baskin, monster dengan karakteristik hewan tertentu. Jihan memanggilnya kelinci, karena itulah yang terlintas di benaknya saat melihatnya. Tapi, gadis itu sepertinya tidak terlalu suka dengan sebutan itu. Dia membantah, mengatakan bahwa dia lebih mirip rubah, bahkan mencoba menjelaskan dirinya. Gadis muda itu tidak terima dan terus berdebat, berusaha tetap tenang. Protagonis kita mengamatinya dan akhirnya dia berhasil mengenalinya sebagai rubah Arktik. Gadis muda itu mendekat untuk mengendus Jihan, dan mulai mencium seluruh tubuh Jihan.
Gadis itu mengatakan bahwa meskipun dia terlihat manusia, aromanya adalah aroma monster. Hal ini bahkan membuat pahlawan kita sedikit terkejut, dan tak lama kemudian notifikasi baru muncul. Menunjukkan bahwa dua kemampuan telah diaktifkan. Yang pertama adalah bahwa dia akan dapat berkomunikasi dengan orang lain, dan yang kedua adalah menjadi menarik. Karena dia memiliki daya tarik positif dari orang lain dengan ini. Jahan paham kenapa dia bisa bicara dengan gadis itu. Tapi dia masih kelihatan kurang nyaman. Dan dia mulai bertanya siapa Jahan ini. Bingung juga dia. Apa kemampuan memikatnya ini nggak mempan, ya? Tiba-tiba, tali melintas tepat di depan mukanya. Dan mengenai seseorang sampai terluka. 3 pria mendekat, merayakan keberhasilan mereka. Melihat mereka, Jihan sadar. Dia sudah setahun keluar dari kerajaan. Dengan geram, si serigala. Cewek bilang dia curiga protagonis itu manusia. Katanya, dia nggak kena jebakan dan mengira Jihan dalangnya. Kesakitan, dia bertanya kenapa mereka terus mengejarnya. Jihan sadar ada kesalahpahaman. Sementara itu, para manusia menarik tali. Gadis itu terbang di udara dengan anak panah di kakinya. Pria besar di kelompok itu mengerahkan seluruh kekuatannya menarik gadis itu. Dia mengambil kesempatan untuk mencoba menyerangnya. Pahlawan kita cuma melihat, menunggu apa yang akan terjadi. Si rubah malang akhirnya kena tinju di muka, tapi si manusia nggak ngangka akan dapat serangan balasan. Dia menggunakan kakinya yang lain untuk menendang si pria. Serangan itu begitu kuatnya, sampai si pria besar itu jatuh terjerembab ke tanah. Dua temannya yang lain menonton dengan marah. Terkesan, Jahan berkomentar bahwa meski kecil, gadis itu cukup kuat. Mendekat, manusia yang lain mengutuk gadis malang itu karena membela diri. Lalu dia menginjak kepalanya, menyuruhnya diam. Sementara semua ini terjadi, si protagonis cuma berdiri diam. Gadis muda itu menderita di tangan para manusia itu dan ini membuat Jihan naik pitam. Pria yang lain mendekatinya, bertanya apa semuanya baik-baik saja. Dia pikir Jihan manusia, dan memperingatkannya untuk hati-hati di area itu. Dia bahkan bertanya apa yang dilakukannya sendirian di sana. Di sisi lain, si rubah terus mengomel. Si pria nggak ngerti bahasanya. Dan untuk menghukumnya, dia berniat memukul sesuatu di kepalanya. Akan tetapi, pahlawan kita sudah bersiap membantu. Pemimpin kelompok meminta untuk tidak memukulnya, karena dia bisa kehilangan nyawanya. Sebagai balasan, si pendek minta maaf karena kehilangan kendali. Ini melegakan Jihan. Soalnya dia takut gadis kecil itu bakal dihabisi, sampai pasang muka ngeri gitu. Si bos bilang dia lihat si pendek ngobrol sama cewek itu tadi. Bahkan nunjukin pisau ke perutnya, sampai nembus. Si pemuda itu jelasin, kalau semuanya bakal lebih mudah bersamanya. Nggak lama pisaunya jatuh ke tanah. Kotor berlumuran cairan merah, sambil megangin perutnya, Jihan nanya maksud si pendek itu apa. Si rubah juga ngawasin semuanya dan sadar kalau dia bukan musuh. Tiba-tiba, si tokoh utama mulai ngerasa badannya kayak kebakar. Si pemuda bilang itu emang sengaja. Tapi dia udah ngehindarin titik vital. Sambil si pemuda itu ngeludah cairan merah. Si bos bilang Jihan bakal mati dalam 12 jam. Nggak lama dia nunjukin penawarnya, yang bakal dia dapat kalau nerjemahin omongan monster. Sambil nahan si cewek, para anak buah nyuruh dia ngomong sama cewek itu. Tujuannya buat nyari tahu di mana para rubah tinggal. Awalnya Jihan bingung. Soalnya dia bahkan nggak tahu ada perkampungan rubah di dekat sini, Rizal Drake. Yang lagi ngejar semut, nyadar ada yang aneh, balik lagi ke para pemburu. Si bos jelasin kalau ada desa tempat para bibrida ini tinggal, meskipun begitu. Si jagoan kita nggak ngerti kenapa mereka pengen ke sana, saat itu juga. Si cewek nyela dan minta Jihan buat nggak ngelakuin itu, nggak lama dia buka mulutnya. Nunjukin taringnya, Jihan sadar kalau dia bakal ngelakuin sesuatu. Dia nyoba gigit lidahnya sendiri buat bunuh diri, si bos nyegah dia, kagum. Si jagoan kita mikir betapa pentingnya keluarga buat dia, dengan mulutnya yang ditahan. Si gadis kecil itu dipanggil binatang buas lagi. Si bos bilang kalau mereka nemuin sukunya, mereka berdua bakal selamat. Ini ngeingetin dia sama tatapan yang sama yang dipakai teman sekolahnya buat meres dia dulu. Dia selalu hidup dalam ketakutan, disuruh-suruh, yang lain cuma ngelihat dia sebagai sumber duit. Tapi sekarang mereka nggak bakal biarin semuanya kejadian kayak dulu. Dengan susah payah dia jalan nyamperin si rubah, dia minta dia nganterin mereka ke desa. Dan dia nyelesain omongannya dengan bilang kalau nggak ada yang bakal terluka, ngelihat kejadian itu. Para anak buah beneran percaya kalau dia bisa ngomong sama monster. Dengan kepala tertunduk si cewek bilang ke Jihan. Kalau lebih dari 100 bangsanya tinggal di sana dan dia nanya apa dia beneran bisa percaya omongannya. Dia menatapnya beberapa detik, lalu mengungkap bahwa dia tidak berpihak pada manusia. Dengan tangan di lukanya, dia memberitahunya bahwa dia tahu mereka jahat. Dan saat dia melihat ke depan, dia terkejut oleh sesuatu. Naganya mendekati musuh dari belakang dan bersiap untuk menyerang. Kekuatan penghancurnya takut terjadi kesalahan. Jihan berusaha tidak menunjukkan apa yang terjadi.
Dia ingin mengulur waktu sampai Rosel Drake mengisi penuh kekuatannya. Kemudian dia mencoba menyembunyikannya, tetapi pemimpinnya menyadari bahwa perilakunya telah berubah. Anggota bertubuh pendek yang berada di sisi lain menyadari makhluk itu dan akhirnya memperingatkan bosnya, yang segera berbalik, tapi Jihan berpikir. Dia telah memberikan waktu yang cukup bagi naganya untuk menyerang. Sang pemimpin melihat nyala api merah di depan matanya, namun, betapa kecewanya si protagonis. Dia hanya bisa mengeluarkan sedikit api, tidak percaya ini terjadi lagi. Pahlawan kita terdiam, bukan hanya dia, tetapi juga para pemburu lainnya. Bahkan naga malang itu terkejut dengan api sekecil itu, dan dengan itu Jihan menyadari bahwa waktu pemulihan masih belum cukup. Si besar itu berkata bahwa kekuatannya lemah. Tapi jika mengenai kepalaku, pasti akan terbakar. Tanpa membuang waktu, pemimpin itu meraih pemukulnya, menyebut Rizal Drake lalat. Dia bersiap untuk memukulnya. Jihan tak bisa bereaksi. Saat dia melihat teman kecilnya dipukuli, kasihan dia terlempar oleh serangan itu. Dia bahkan menjadi pusing, terlempar ke tanah, kesal. Pria itu bertanya bagaimana makhluk itu berani menyakitinya. Lalu dia mendekati naga itu lagi dengan pemukulnya. Jihan menyaksikan semuanya. Tanpa bisa melakukan apa-apa, pemimpin itu menyuruh anak buahnya untuk mengurus Jihan. Dan si rubah, sementara dia berurusan dengan naga itu. Makhluk malang itu masih terbaring di tanah, tak sadarkan diri, menggertakkan giginya. Sang protagonis melihat bahwa dia hanya berharga karena dia bisa berbicara dengan monster. Semuanya terulang kembali seperti di dunianya, dia mencoba hidup dengan cara yang menyedihkan. Untuk menyenangkan orang lain, dan meskipun begitu, dia selalu sendirian dan ditolak, apapun yang terjadi. Dia tidak ingin kembali ke dunianya, oleh karena itu, dia bersumpah bahwa dia tidak akan menyesali apapun lagi pada saat itu. Pria itu sudah bersiap menghantam makhluk kecil itu. Bahkan si rubah terkejut dengan apa yang akan terjadi, ekspresi Johan berubah. Dan dia mengaktifkan kemampuan pasif monster fisiknya. Dalam hitungan detik, dia berhasil mencapai pemimpin itu, siap melayangkan tinju. Serangan itu begitu kuat hingga pria itu terpental jauh, menghancurkan tanah. Gadis itu terkesan dengan kekuatan serangan itu, dan para anak buahnya hampir tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Pemimpin mereka tergeletak di tanah. Dengan wajah hancur berantakan, kali ini Jihan bertindak cepat dan tepat waktu. Sayangnya, penawar racun yang seharusnya menyelamatkan nyawanya juga hancur berkeping-keping. Si rubah penasaran bagaimana dia bisa bergerak bahkan saat diracun, dan mengamati apa yang akan dia lakukan tanpa membuang waktu. Jihan pergi mengambil teman kecilnya dari tanah, dan Drake membuka matanya. Pahlawan kita bangga karena dia mencoba menyelamatkannya, si naga tersenyum bahagia. Dan Jihan berkomentar bahwa ketika dia melihatnya, dia selalu ingat seseorang yang istimewa. Kucing kecilnya, Ruru, selalu berada di sisinya, mencoba menghiburnya. Itulah mengapa dia bersumpah kepada teman barunya bahwa dia akan selalu melindunginya. Sang protagonis tersenyum dan menyimpulkan bahwa apapun yang terjadi, dia akan selalu berada di sisinya, sementara para pria itu terus mengutuk. Dan mengatakan mereka akan memberitahu bos, akan tetapi protagonis kita tidak sedang bercanda. Dan menatap mereka dengan sangat marah, menyadari bahwa mereka mungkin akan babak belur. Para anak buah itu kabur, dan Drake merayakan kemenangan mereka, namun tak lama kemudian. Jihan kehilangan kekuatan dan jatuh ke tanah, dia terjatuh dengan keras sementara si rubah menyaksikan. Gadis muda itu sedikit terkejut, berpikir dia mungkin telah kehilangan nyawanya. Naga kecil itu juga sangat khawatir, mengguncang tuannya, pahlawan kita masih terjaga. Tetapi percaya ini akan menjadi akhir hidupnya, bayangan terakhir yang dia lihat adalah teman kecilnya. Terlihat khawatir ketika dia benar-benar kehilangan kesadaran. Dia ingat adegan ibunya di rumah sakit, dia sendirian sepanjang waktu. Dan dia sangat marah karena ayahnya tidak pernah muncul untuk membantu secara bertahap. Kesadarannya kembali dan dia membuka matanya. Rehan sedang digendong oleh si rubah. Saat itu, mereka sedang melewati gua yang sangat gelap. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mencapai desanya. Para penduduk kelinci lain terkejut. Karena dia terlihat seperti manusia, para gadis mendekat dan berkomentar bahwa meskipun penampilannya, dia berbau monster. Mereka tetap di dekat jendela, mengawasi. Bertanya-tanya kapan dia akan bangun. Kenyataannya, protagonis kita sudah bangun. Dia tidak ingin semua perhatian ini tertuju padanya. Mendekati mereka, si rubah meminta mereka memberi Jaihan sedikit ruang dari tempatnya berada. Pahlawan kita mengenali suara itu. Begitu dia masuk, gadis itu bertanya apakah dia sudah bangun. Dan dia mencoba menjelaskan bahwa dia menarik perhatian. Karena ini pertama kalinya seorang manusia muncul. Mereka juga penasaran karena dia tidak berbau manusia, sambil melihat tangannya. Jihan menyadari bahwa tanda racun itu telah menghilang. Si rubah menjelaskan bahwa mereka telah menyimpannya di desa. Pada saat inilah, dia menyadari bahwa gadis itu membawanya ke rumahnya. Bahkan mempertaruhkan dirinya dengan orang yang menangkapnya, dia membantunya, sungguh aneh.
Dia bertanya mengapa dia menyelamatkannya. Sebagai jawaban, gadis muda itu mengatakan bahwa meskipun penampilannya, dia tidak tampak seperti salah satu dari mereka. Dia bersikeras mencari alasan lain. Dan si rubah mengingat sebuah adegan. Gadis itu berkomentar bahwa kekhawatiran yang dia tunjukkan pada naganya menggerakkannya. Merenung, pahlawan kita bertanya-tanya apakah ini terjadi karena efek menjadi monster yang ramah. Namun, gadis itu kesal dan berkata bahwa dia terus menggerutu bahkan setelah diselamatkan. Naga kecil itu sedang tidur siang, tetapi begitu dia membuka matanya, dia menyadari bahwa pemiliknya sudah bangun. Namun, dia menyadari bahwa dia dan si rubah sedang berada di tengah perdebatan. Gadis muda itu berkata bahwa sekarang mereka impas karena Jihan juga menyelamatkannya. Pada saat itu, dia mendengar suara yang familiar. Real Zeldrake melompat ke arahnya dengan sangat gembira. Makhluk kecil itu memeluknya sementara gadis rubah mengawasi, mengganggu momen itu. Dia berkata mereka harus tahu nama satu sama lain, tetapi tepat saat dia akan mengatakannya, salah satu penduduk muncul dan memperingatkan bahwa kepala desa sedang mencari mereka. Maka mereka menuju ke lokasi itu, sementara Jihan terpesona oleh desa itu. Tempat di balik gunung itu dibuat oleh monster kelinci, tapi sekarang menampung semua spesies bibrida yang kehilangan tempat tinggal. Mereka bekerja dengan harmonis dan saling menjaga. Tiba-tiba, muncul makhluk tipe banteng. Bertanya apakah rubah bernama Rio pergi ke hutan manusia. Dia meminta maaf dan terus berjalan, tapi si banteng tetap curiga. Memanggil namanya, pahlawan kita berkomentar bahwa semua orang di sana sepertinya peduli padanya. Tapi gadis itu tampak sedih dan Jihan bertanya apakah sesuatu terjadi tiba-tiba. Ria mengubah suasana hatinya dan mulai memanggilnya, Hei. Kesal, dia bertanya apakah namanya Hei. Dan dia berdiri di depannya, menunggu jawaban. Menyadari kebingungannya, Jihan mengungkapkan namanya. Dia merasa agak canggung, karena itu bukan nama yang umum di sana. Tiba-tiba, si rubah menyebutkan nama lengkapnya. Real Lindrian Pernidis Siliar. Segera setelah itu, dia pergi. Membuat Jihan bingung. Salah satu kelinci kecil bertanya apakah Rea merasa lebih baik. Dan dia menjawab bahwa dia baik-baik saja. Pahlawan kita menyadari bahwa suasana hatinya telah membaik. Rupanya, dia hanya ingin menyebutkan namanya. Melihat sekeliling, dia ingat misi utamanya. Untuk merekrut monster untuk faksi itu, dan dengan pikirannya yang jauh melayang. Si rubah memanggilnya untuk terus berjalan. Dia merasa sedikit kesal karena bahkan sekarang setelah mengetahui namanya, dia masih memanggilnya, Hei. Namun, dia tetap berlari untuk menyusulnya. Setelah mencapai pemimpin, dia langsung menyatakan bahwa Jihan akan mengambil alih desa sekarang. Baik dia maupun si rubah terkejut. Jihan berkata, dia tidak mengerti apapun tentang desa itu. Dan si kelinci pergi, mengatakan bahwa dia sudah tua. Raya bertanya apakah dia benar-benar akan melakukan ini. Hanya karena mimpi, tapi lelaki tua itu bertekad dan berkata dia tidak akan berubah pikiran. Pahlawan kita tidak mengerti apapun tentang apa yang baru saja terjadi. Orang tua itu hanya berkata dia punya mimpi dan bahwa mimpi itu selalu menjadi kenyataan. Sambil memandang Jihan, dia berkata dia tahu bahwa orang yang akan menyelamatkan desa adalah dia. Ini membuatnya mengingat misi utamanya, pembangunan faksi monster. Dan dia menjadi khawatir jika sesuatu akan terjadi di sana. Karena dia sekarang akan dipandang sebagai penyelamat. Dia ingat orang terkutuk itu, yang ingin menggunakannya sebagai penerjemah sebagai ganti nyawanya. Dan seketika sesuatu melintas di benaknya, dia menelepon Ria untuk memberitahunya, lalu dia bertanya, apakah tidak ada yang mengikuti kalian dalam perjalanan ke desa? Gadis itu menjawab bahwa tempat itu sangat tersembunyi dan tidak ada seorang pun yang pernah menemukannya. Ini karena di balik gunung itu ada laut yang luas dan tidak ada yang berani pergi ke sana. Terlebih lagi, satu-satunya cara untuk masuk tanpa melewati gunung adalah melalui terowongan di bawah laut. Kelinci juga membuat semacam labirin untuk mempersulit penyusup masuk. Oleh karena itu, pintu masuk ke tempat itu hampir mustahil. Ria juga mengatakan bahwa dia tidak merasakan kehadiran siapapun. Meskipun demikian, si tokoh utama punya firasat aneh. Ada cairan merah di jalan. Mungkin dari Ria, dan tersembunyi di salah satu gua, ada salah satu anak buahnya. Dia sedang mengawasi desa dan merayakannya. Dia akhirnya menemukannya. Tiba-tiba, mereka mendengar keributan di desa, mengatakan bahwa ada penyusup. Jihan dan Ria terkejut mendengar bahwa mereka menemukan manusia di sana. Si banteng menjadi sangat gugup sambil mengutuk. Dan si pendek mengeluh bahwa dia tidak mengerti apapun. Mendekatlah. Pahlawan kita bertanya apakah mereka mengikuti mereka. Benar-benar terguncang. Rea bertanya apakah dia sudah mengikutinya selama ini. Karena dia sudah memastikan tidak ada seorang pun, dia mulai meminta maaf, mengatakan itu kesalahannya. Namun, si banteng berkata bukan. Dia juga mengatakan bahwa dia tidak boleh menyalahkan diri sendiri. Karena dia terlalu lemah untuk menyadari
Semua temannya juga menghiburnya, mengatakan itu bukan kesalahannya. Pada saat itu, si tokoh utama ingat bahwa ada 3 pria. Dan si pendek itu berkata bahwa sebentar lagi seluruh tempat ini akan terbakar. Dengan senyum jahat, dia mengungkapkan bahwa dia adalah bagian dari sebuah geng bernama Screaming Owl. Dia mengungkapkan bahwa sebentar lagi sekitar 200 orang akan berada di sana. Bingung, Jehan bertanya apa itu Screaming Owl. Sementara itu, 2 anak buah lainnya berjalan dengan susah payah. Pemimpin dari ketiganya pergi ke bosnya sambil menangis. Dia mengatakan bahwa dia dipukuli. Dan bahwa dia ingin membalas dendam karenanya. Pria itu hanya diam saja, mendengarkan semua yang harus mereka katakan sambil berteriak. Pelayannya mengumumkan bahwa dia menemukan desa rubah dan akan menunjukkan lokasinya. Dengan senyum, pemimpin Screaming Owl mengucapkan terima kasih atas informasinya. Dia bilang mereka akan pergi ke sana sekarang juga. Pelayannya juga bersemangat. Sementara itu, si cebol yang sudah di desa berkata bahwa bukan hanya dia yang sampai di sana. Dia dan 2 anak buahnya sedang berjalan melalui hutan, tapi bos mereka bertiga berkata, belum waktunya pulang, ini saat yang tepat untuk mengikuti. Gadis itu tertawa. Anak buahnya mengklaim bahwa sebentar lagi semua orang akan kehilangan nyawa. Tanpa bereaksi, rubah muda itu bertanya apa yang dia bicarakan. Karena dia tidak mengerti, dia menyadari bahwa Jihan serius dan memanggil namanya. Sebagai jawaban, pahlawannya menjelaskan bahwa mereka telah menemukan persembunyian itu. Dan lebih banyak orang akan segera tiba. Gadis malang itu terkejut, memfokuskan perhatian pada protagonis. Mulai mengingat nama bos itu di game Night Defense. Karakter itu mendapatkan pengalaman dengan menyerang gelombang monster. Tapi naik level tidak selalu cukup untuk bertahan dari gelombang itu. Itulah mengapa game itu memiliki sistem lain. Disebut petualang, pemain akan berlari bersama ksatria untuk mengirimnya dalam misi dan menyelesaikan tahapan. Semuanya dimulai di area sisa-sisa goblin liar dan meluas ke benteng iblis. Total 100 tahap, meskipun dia tidak ingat semuanya, Jehan mengingat bagian akhirnya. Di dalamnya ada markas Screaming Owl di balik bukit batu. Tahapan ini memiliki latar belakang cerita. Dan yang ini tepatnya tentang sebuah geng. Namun, dia merasa cemas. Karena dia tidak ingat tahap apapun di tempat dia berada menurut game. Tempat itu akan dihancurkan. Si cebol lalu berkata dia ingin membuat proposal. Dia mengklaim bahwa siapapun yang membebaskannya akan diampuni nyawanya oleh bosnya. Meskipun protagonis tahu bahwa hanya dia yang mengerti apa yang dikatakan pria itu. Para hibrid lainnya sudah merasakan dalam hati mereka. Apa artinya itu? Ria terus merenungkan kesalahannya, mengatakan bahwa itu semua salahnya. Sementara itu, pria itu bersikeras berteriak agar dibebaskan dengan tatapan bertekad. Jehan berkata dia tidak akan membiarkan desa dihancurkan. Sementara si cebol nyerocos terus, sang protagonis mendekat sambil menatapnya. Si kecil itu meminta Jehan untuk menerjemahkan bagi yang lain. Apa yang dia katakan? Jehan sedang tak ingin bercanda dan mengepalkan tinjunya. Dia meninju wajah si menyebalkan itu. Si cebol terpelanting sambil menjerit. Si manusia banteng terkesan melihat kekuatan itu, bahkan para kelinci kecil pun ternganga. Ria juga tak percaya apa yang baru saja dilakukan temannya. Si kecil itu praktis tak sadarkan diri di tanah. Pahlawan kita bersedia bertarung jika perlu. Si rubah muda terkesan mendengar itu. Dia akan melakukan segalanya untuk melindungi mereka. Meski demikian, si banteng menjelaskan bahwa mustahil melawan semuanya, mereka sangat lemah. Dan sebagian besar adalah wanita dan anak-anak saat itu. Mantan kepala suku mendekat dengan semua orang berkumpul. Dia bilang dia akan mengumumkan sesuatu kepada semua orang sekaligus. Dia menyatakan Jahan sebagai kepala desa yang baru. Sementara itu, gerombolan tentara bayaran berjalan. Mereka akhirnya mendekat ke tempat itu dan kepala mereka kegirangan. Dia hampir tak percaya bahwa desa itu tersembunyi tepat di belakang bukit batu. Akan tetapi, dia berkata bahwa itu sekarang akan menjadi markas baru bagi gengnya. Dengan demikian, dia dan para prajuritnya berjalan menuju lokasi, sementara itu di desa. Si manusia banteng menjelaskan bahwa musuh ada sekitar 200 orang. Tidak seperti mereka yang hanya punya manusia banteng, 2 rusa muda, 5 domba, dan seorang gadis rubah. Jika mereka juga menghitung para kelinci, totalnya akan menjadi 112. Dia bertanya pada Jaihan apakah mereka punya peluang, tetapi pemuda itu menjawab bahwa musuh memiliki kekuatan 2 kali lipat, pahlawan kita berpikir lebih baik. Dan ingat bahwa tidak semuanya bergantung pada jumlah. Ini membuatnya teringat pada temannya, Ria, yang menyerang orang-orang itu sendirian, lalu dia berasumsi bahwa gadis muda itu bisa mengatasi 3 orang sendirian. Meskipun dia dengar bahwa penduduk desa tidak pernah bertarung, mereka mungkin punya keterampilan yang bagus. Saat mereka berubah menjadi wujud binatang, mereka biasanya menjadi lebih kuat, jadi dia menyimpulkan bahwa jika semua orang setidaknya memiliki level rubah, mereka akan baik-baik saja, oleh karena itu
Dia memanggil si banteng dan bertanya posisi Rai dalam hal kekuatan. Hibrid berpikir, sementara si protagonis menunggu jawaban yang memuaskan. Sambil melihat gadis yang bermain dengan naga, dia berkata, dia bisa memastikan bahwa dia yang terkuat di desa ini, yang membuat Jehan terdiam. Si banteng juga berkata, bahkan jika semua orang di sini bersatu melawannya, dia tetap akan keluar sebagai pemenang. Mengetahui informasi ini, pahlawan kita harus bertindak. Dia menundukkan kepalanya, memikirkan kemungkinan konsekuensinya, seolah orang lain sama sekali tidak berguna. Sementara mereka berbicara, rubah kecil berkata mereka masih punya waktu sebelum manusia tiba. Tidak mengerti, pahlawan kita bertanya bagaimana dia tahu ini. Dia menunjuk ke anak kecil itu dan berkata dia bertanya padanya. Jehan berkomentar bahwa dia mendengar dari salah satu anak buah bahwa ketua mereka sedang mencari sesuatu yang hilang. Dia bertanya pada Ria apakah dia tahu apa itu, tetapi dia tidak tahu. Seorang gadis muda berkata bahwa ini hanyalah desa kecil tempat makhluk-makhluk tunawisma berkumpul. Kemudian sang protagonis berasumsi bahwa mungkin mereka hanya menggunakan ini sebagai alasan. Pada saat itu, banteng memperingatkan bahwa semua orang sudah berkumpul. Ini saatnya Jehan membagikan rencananya kepada mereka. Dia tahu bahwa untuk mengatasi kekurangan, statistik individu harus tinggi, dan sekarang dia sudah tahu bahwa yang terkuat di sana adalah gadis itu. Rubah, jadi dia mengandalkannya untuk mengalahkan 3 orang sekaligus. Tetapi dia tidak yakin apakah dia bisa. Dia bertanya-tanya, apakah kekuatan tergantung pada spesies dan berpikir, akan lebih baik jika dia bisa melihat statistiknya. Pada saat itu dia ingat sesuatu. Mungkin kemampuan itu, mata iblis bisa menganalisis. Dia ingat bahwa biasanya dalam game, dia menggunakannya dengan mengaktifkan status. Dia mencoba melakukan hal yang sama untuk mengaktifkannya. Namun, dia akhirnya frustrasi karena tidak ada yang muncul di sana. Dia merasa malu tidak ada yang muncul, tetapi segera sesuatu yang merah mulai muncul. Itu adalah inventaris, tetapi benar-benar kosong. Dia juga memperhatikan namanya, karena berbeda dari saat dia bermain. Di sisi kerajaan, ini bahkan membuatnya mengingat sesuatu yang terjadi. Di kerajaan yang dia menangkan, ada pedang super sakti itu, ya ampun. Saking saktinya sampai menghancurkan seluruh istana, tapi dia malah kesal. Karena dia malah meninggalkannya, gara-gara jendela lain terbuka. Dasar, dia heran kenapa statusnya tidak muncul. Dia merenungkan 4 kemampuan pasifnya. Yang pertama adalah mata iblis, yang kedua kemampuan berkomunikasi dengan manusia dan monster. Yang ketiga, pesona monster yang menarik perhatian dengan mudah, dan terakhir, yang keempat adalah kekuatan fisik monster yang melampaui kekuatan manusia. Sudah mulai hilang kesabaran. Dia bilang harus segera membuat keputusan. Gadis itu tenang dan meminta bimbingan. Katanya ini semua terjadi karena kesalahannya. Sedih dia berkata, dia ingin melindungi desa. Jehan tahu dia menyalahkan dirinya sendiri. Dan mereka juga tidak punya waktu untuk dibuang setiap menitnya. Tiba-tiba matanya mulai bersinar dengan warna yang kuat. Dia berhasil menganalisis wajah rubah itu. Saat mata itu fokus, dia sadar dia punya pilihan untuk menetapkan target dengan itu. Dia mulai mengerti bagaimana kemampuan ini bekerja. Dia hanya perlu mengaktifkan kemampuannya untuk bisa menggunakannya. Untuk melakukan ini, saat dia melihat seseorang, dia perlu menentukan apa yang sebenarnya ingin dia periksa. Dengan begitu, dia bisa melihat bahwa dia diklasifikasikan sebagai peringkat B. Senang, Jehan ingat bahwa peringkat ini sama dengan peringkat seorang ksatria biasa. Setelah dianalisis lebih dekat, dia menyadari bahwa gadis itu unggul dalam kekuatan serangan. Sementara itu, Ria terus berbicara. Sang protagonis tidak mendengarkan. Dia hanya fokus pada jendela keterampilan dan bertanya-tanya apa arti hati itu. Dengan jarinya, dia hendak mengkliknya. Akan tetapi, saat dia sadar, dia malah menusuk hidung gadis itu. Dia berkelit mengatakan itu tidak sengaja. Akan tetapi, gadis muda itu sangat marah dan melompat ke arahnya. Lalu, Jehan meminta Thor untuk mengumpulkan semua orang dari desa. Di sana, meskipun ada goresan di wajahnya, dia bilang dia baik-baik saja. Semua penduduk desa berkumpul sesuai permintaan dan sang protagonis melakukan ini agar dia bisa menganalisis setiap orang. Ini cukup melelahkan dan dia merasa lega saat selesai. Setelah menganalisis setiap orang, dia bisa menentukan apakah mereka kuat. Dia tahu bahwa bahkan sebagai bayi, Rezal Drake tetap yang terkuat meskipun dia kecil. Dia memusatkan seluruh kekuatannya dalam satu serangan. Dan ini menyebabkan dia menghabiskan seluruh mananya sekaligus memperhitungkan ini. Jehan tahu dia takkan bisa menggunakannya dalam pertempuran kali ini. Hanya bisa mengandalkan Ria, peringkat B, dan Thor peringkat C sisanya, para penduduk desa, bagian dari peringkat. Menjadi yang terlemah dari semua, bahkan tanpa tahu level musuh. Dia tahu fase ini sekitar peringkat C khawatir. Dia berdiri, karena dia sekarang mengerti bahwa mereka takkan bisa bertarung setara. Selain kalah jumlah,
Mereka juga kekurangan item dan skill. Jadi, dia tahu, dalam kondisi ini, akan mustahil untuk melindungi desa. Namun, dia tahu ini bukan lagi game, tapi kenyataan. Dia tahu, dia bisa menggunakan hal lain yang takkan memenuhi syarat dalam game, dan melihat sekelilingnya. Dia berpikir untuk menciptakan beberapa variabel. Karena itu, dia memanggil Rubah dan Banteng untuk membahas strategi. Sementara itu, geng itu melanjutkan perjalanan ke gunung. Di depan mereka ada pemimpinnya. Dan tepat di sampingnya, dua kelinci sedang mengintai untuk melihat kapan mereka tiba. Bocah itu berkata pada gadis itu bahwa mereka harus kembali untuk memperingatkan, akan tetapi. Saat mereka tak menduga, pemuda itu dipukul tepat di kepala. Gadis itu terkejut, karena kelinci itu adalah kakaknya. Orang yang memukul si malang adalah pemimpin geng, dan dengan jahat. Dia meninggalkan gadis itu menatap jasad kakaknya. Dia menutup matanya, mencoba bereaksi pada situasi ini. Lalu dia berubah menjadi kelinci dan melarikan diri. Pemimpin berkata mereka tak perlu mengejarnya. Kemudian anak buahnya bertanya, apakah tak masalah membiarkan kelinci itu lolos, dengan ekspresi jahat. Pria itu mengulangi bahwa dia sedang menginfeksi mereka. Sementara itu, desa sedang sibuk melaksanakan rencana. Kelinci kecil yang berhasil kabur sudah tiba untuk memperingatkan mereka. Pahlawan kita menyadari bahwa dia datang sendirian. Putus asa, gadis muda itu berteriak bahwa manusia sudah ada di sana. Bahkan si manusia banteng terkejut, tak mengerti. Ria bertanya kenapa dia berlumuran cairan merah. Gadis itu benar-benar putus asa, berteriak tentang manusia. Dia berkata mereka sudah di sini. Meskipun begitu, pahlawan kita percaya diri, walau dia garda terdepan. Untuk kubu monster, dia siap menang sebagai pria yang bertekad. Dia bilang takkan biarkan desa ini ternodai, setelah berjalan beberapa waktu. Geng itu tiba di mulut gua. Sang pemimpin bertanya, benarkah ini sarang si Rubah? Anak buahnya menjawab, benar. Mereka masuk dan berniat menuntaskan semuanya sebelum senja. Dengan penciumannya yang luar biasa, si Rubah merasa mereka sudah dekat. Berpaling ke temannya, Jehan, dia bertanya, apakah rencana ini akan berhasil? Kembali ke geng, mereka terus berjalan mengikuti jalan yang sudah mereka tandai. Orang itu yakin mereka akan mencapai desa dalam 30 menit. Ketua itu berkomentar bahwa semuanya sangat tenang, tapi dia yakin mereka bersembunyi. Si berbulu bahkan menyebutkan bahwa dia akan membalas dendam pada si Rubah. Setelah mengambil langkah lain, pemuda itu mendengar suara dari tanah. Semuanya mulai retak di bawah mereka dan tanpa sempat menghindar. Tanah runtuh, beberapa dari mereka berhasil kabur dan nyaris tak terjatuh. Sang pemimpin berhasil menahan anak buahnya agar tak jatuh, sementara mereka yang terjatuh mengeluh sakit di kaki dan lengan mereka. Si berbulu berkomentar pada bosnya. Mereka memasang jebakan di sepanjang jalan. Dengan tatapan serius, pria itu melihat ke depan. Dia menyimpulkan bahwa mereka membuat jebakan dengan menggali lubang, lalu menutupinya dengan papan kayu, jadi saat beban yang lebih berat diterapkan di atasnya. Semuanya runtuh, pria besar lainnya berkomentar bahwa tidak ada ini sehari sebelumnya. Itulah mengapa kali ini mereka harus jauh lebih berhati-hati. Sang bos tampaknya tidak peduli dan memimpin, sambil mengutuk anak buahnya. Mereka menjadi bingung, tidak mengerti mengapa tanpa banyak usaha dia memegang batu besar. Dan kemudian dia melemparkannya tepat di depannya, seperti yang mereka duga itu adalah jebakan lain. Lalu dia menjelaskan bahwa gua ini buatan dan awalnya adalah batu. Jadi mudah untuk mengetahui bahwa jebakan berada di tempat yang ada tanah dan kerikil. Setelah dia mengatakan ini, anak buahnya juga mulai memperhatikan perbedaan. Memang ada beberapa tempat dengan banyak batu-batu kecil, sang pemimpin merasa puas. Berkata bahwa manusia seperti mereka tidak akan jatuh ke dalam jebakan ini. Setelah itu dia meminta beberapa orang untuk tinggal di belakang. Untuk membantu mereka yang jatuh di dalam desa, Ria mendengar bahwa mereka menemukan jebakan. Jihan bersorak karena itu bagian dari rencananya agar mereka menemukannya, hehe. Menggali begitu banyak batu akan memakan waktu yang lama. Dan dia juga membayangkan itu tidak akan berhasil lebih dari sekali, jadi dia mengaku bahwa jebakan yang asli hanya ada 2. Itu berarti orang-orang ini membuang waktu untuk sesuatu yang palsu. Pahlawan kita melakukan ini, karena dia tahu mereka akan bisa mengulur waktu. Sementara itu, para pria terus berjalan melewati gua. Beberapa sudah takut jatuh ke sesuatu yang lain dan semakin mendekat. Bawahan itu berkata akan ada persimpangan di depan, melihat apa yang ada di sana. Sang pemimpin tidak percaya, itu karena tidak hanya ada 2 pintu masuk, tapi 3. Pria berambut panjang itu mengeluh, mengatakan dia tidak melihat itu sebelumnya. Dan ingat bahwa Bush mengenalinya sebagai cara untuk menipu mereka. Pemimpin itu berkata dia tidak akan tertipu. Dia tahu ini dilakukan untuk mengulur waktu. Mereka mungkin sedang mempersiapkan sesuatu di desa dan dia tidak akan membiarkan itu terjadi. Jadi, dia memberitahu kelompoknya bahwa mereka akan dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil.
Dia menugaskan pria berambut panjang ke terowongan kiri, si pria besar akan memimpin jalan tengah. Dan akhirnya, pemimpin itu sendiri akan mengambil jalan kanan. Kelompok pertama di kiri, segera menemukan diri mereka di jalan buntu karena jalannya terhalang. Sementara itu, kelompok tengah melihat cahaya dan percaya itu adalah jalan keluar. Dengan demikian, pria besar itu menyuruh yang lain untuk bersiap untuk bertempur. Kelompok kiri juga melihat cahaya. Pemimpin itu bahkan percaya dia mengambil jalan yang benar. Karena itu, dia memerintahkan agar tidak ada bibrida yang dibiarkan hidup. Tanpa membuang waktu, kedua kelompok maju untuk menyerang. Namun, sisi di mana bos memimpin memiliki sesuatu yang berbeda. Mereka muncul di tengah hutan. Dengan demikian, dia menyimpulkan bahwa dia mengambil jalan yang salah lagi. Pria yang benar-benar mencapai desa memerintahkan rekan-rekannya untuk mempertahankan posisi mereka. Dia meminta salah satu pria untuk kembali ke persimpangan untuk memberitahu bos. Pada saat itu, mereka menyadari bahwa anggota lainnya terikat di pohon. Pria pendek itu bahkan tidak bisa mengatakan apa-apa karena mulutnya disumpal. Begitu cepat, kelompok itu menghampirinya dengan keringat bercucuran. Pria itu menanyakan bosnya, lalu melihat kelompok itu, dia sadar mereka kalah jumlah. Di dalam gua, anggota geng muda itu berlari memberitahu pemimpin, namun di tengah jalan, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ledakan asap yang dahsyat. Bocah itu terpental membentur dinding. Ini perbuatan si gadis rubah sendiri. Bersama pahlawan kita, semuanya berjalan lancar, jebakan-jebakan itu mengulur waktu. Terlebih lagi, mereka juga berhasil memecah kekuatan musuh. Setelah tahu apa yang terjadi pada kelompoknya, pria pendek itu jadi gugup. Tiba-tiba, si pria besar menoleh melihat apa yang terjadi. Semua penduduk desa sudah mengintai untuk menyerang Jihan dan temannya. Muncul juga, jadi, protagonis kita menghubungi para penduduk desa. Dia memberi mereka aba-aba untuk maju dari atas tebing. Dia memperhatikan dengan gembira saat semuanya berjalan dengan baik. Musuh juga memberi perintah kepada kelompoknya untuk menyerang. Pertarungan akan segera dimulai. Kedua belah pihak berdiri berhadap-hadapan. Pemimpin kelompok ini bersiap menggunakan palunya. Kemudian, pahlawan kita memperingatkan semua orang untuk memulai transformasi buas mereka. Dengan itu, semua orang seolah menghilang, menciptakan asap. Pria itu bertanya-tanya apakah mereka menghilang. Semuanya adalah bagian dari taktik. Saat para buas bertransformasi, mereka menghasilkan asap. Ketika dia tiba di desa dan melihat ini terjadi, dia langsung berpikir untuk menggunakannya dalam pertempuran dengan melakukan ini. Musuh tidak akan tahu dari mana mereka menyerang. Di bagian selanjutnya dari pertarungan, Jehan akan menggunakan banteng. Jadi, di tengah asap, dia muncul memegang batu besar. Yang lain yang agak jauh bingung tentang apa yang terjadi. Kemudian, kelinci-kelinci kecil bersiap menyerang mereka yang sendirian. Yang lain tetap di bawah tanah untuk menahan kaki mereka. Jadi, dengan musuh yang teralihkan, yang lain menyerang kepalanya, masing-masing menyerang dari samping, memberikan tendangan. Bocah itu bahkan ketakutan dan melarikan diri. Sementara itu, di bagian lain, 3 anggota berhasil melumpuhkan salah satu warga. Mereka bingung, sepertinya serangan mereka tidak mengenai domba. Di tempat lain, yang lain terkena cairan panas di kepala mereka. Ternyata yang melakukan ini adalah Rizal Drake kecil dengan kekuatan terbatasnya, ya. Jihan dan Ria belum perlu turun tangan, semuanya berjalan lancar, sih. Dia tetap waspada dengan semua yang terjadi di sekitarnya. Si pendek bersama 2 anggota lainnya, memegang senjata, berniat memukul kelinci yang menggali tanah itu. Menyadari bahaya, sang protagonis meminta bantuan si rubah. Dengan kecepatan kilatnya, gadis kecil itu segera bergegas maju. Bahkan pahlawan kita yang mengenalnya pun terkesan, dia sampai dalam hitungan detik. Tapi si pendek yang di belakang berniat memukulnya dengan panah. Dia menggunakan senjatanya, dan anak panah melesat ke arah Ria. Gadis kecil itu melihatnya tepat di depan mata, tapi yang tidak mereka duga adalah dia berhasil menghindar. Dia melakukannya dengan sedikit jurusnya, dan bersiap menyerang. Tanpa buang waktu, gadis itu melayangkan tendangan maut ke salah satu wajah pria itu. Dia menyeringai menunjukkan berhasil menahan. Tapi dengan kecepatan tingginya, Ria segera dari tanah melayangkan tendangan lagi. Kali ini mengenai dia telak. Dari situ dia beralih ke musuh yang lain. Ke wajahnya, gadis kecil itu berhasil menjatuhkannya. Si pendek yang tersisa menggerutu, bertanya apa yang dia lakukan. Kali ini, keduanya berdiri berhadapan muka. Hampir seketika, dia menggunakan kakinya untuk serangan lain. Kali ini, dia membenturkan kepala si pendek ke tanah. Dia berakhir dengan wajah memar sambil mengeluh. Dalam waktu singkat, si rubah melumpuhkan ketiganya, akhirnya menatap mereka. Gadis kecil itu memberitahu mereka untuk tidak meremehkannya, sambil melihat sekeliling. Si besar menyadari anak buahnya kalah, dia marah dan urat-uratnya bahkan menonjol. Dengan tatapan sangat marah, dia mengaktifkan kemampuannya, lengannya mulai berlipat ganda. Menyertai ini, Jihan sudah tahu apa yang akan terjadi.
Ksatria peringkat C atau lebih tinggi dapat menggunakan kemampuan, jadi orang ini bisa menggunakan kemampuan untuk meningkatkan kekuatannya. Kelinci-kelinci kecil di bawahnya ketakutan, tapi si besar tidak menyangka akan ada orang lain yang datang. Sebuah tangan besar memegang batang pohon. Ternyata si banteng yang ukurannya 2 kali lipat darinya. Melihat itu musuh terdiam tanpa kata. Dari kejauhan, jagoan kita menyaksikan rencananya berjalan lancar. Dia bahkan terkesan. Karena dia tidak menyangka temannya sekuat itu, sementara itu di tengah gua. Si rambut panjang bertanya berapa lama lagi dia harus menunggu. Kelompoknya sudah kembali dari persimpangan jalan. Tetapi tidak ada seorang pun yang datang. Karena sudah tidak sabar dia bilang akan membuat keputusan sendiri. Dia menunjuk ke arah teman besarnya pergi dan bilang mereka akan mengikuti jalan itu. Sementara itu di desa, semua musuh telah ditangkap dan dikubur. Lalu, sang protagonis berbicara dengan Taurus untuk memeriksa kakinya. Dia sedikit khawatir. Meskipun jumlah mereka jauh lebih banyak daripada musuh, banyak yang terluka, akan tetapi dia tidak akan menyerah sekarang. Yang lain sudah semakin dekat dengan pintu keluar. Jihan menyadari bahwa lebih banyak musuh akan keluar dari sana. Jadi dia memperingatkan temannya, si banteng, untuk melakukan sesuatu. Dia meminta si Bibrida untuk membagikan semua senjata itu kepada penduduk desa. Lalu, semua orang memilih senjata untuk diri mereka sendiri. Wall mengambil palu dari orang besar yang dia kalahkan. Kemudian sang protagonis menggunakan matanya untuk melihat level dengan senjata-senjata itu. Dia menyadari bahwa kekuatan semua orang hampir berlipat ganda. Ini membuatnya bersemangat karena melebihi ekspektasinya. Akhirnya bagian lain dari kelompok musuh tiba di sana. Pemimpinnya bertanya-tanya mengapa sangat sunyi dan tepat di depan. Sebagian dari kelompoknya terkubur di dalam tanah ketika dia menyadari apa yang telah terjadi. Mereka terkejut, si rambut panjang bahkan mulai berteriak. Berpikir mereka telah kehilangan nyawa, namun ketika dia mendekat, dia bisa melihat bahwa mereka masih hidup. Mereka bilang akan mengeluarkan yang lain dari sana. Tetapi bertanya-tanya mengapa ada begitu banyak lubang di tanah, sambil berbicara dengan rekannya. Mereka muncul di belakangnya, kelompok terakhir. Dengan sang kepala suku masih mencoba menemukan jalan yang benar, dia mengeluh bahwa cukup sulit untuk menemukan lokasi yang tepat tanpa peta. Salah satu dari mereka berkomentar. Dia yakin kali ini mereka berada di tempat yang benar. Tapi, dia malah menginjak kerikil, semua orang langsung teriak. Mereka kira bakal jatuh, bahkan ada yang sampai terpeleset. Namun, mereka bingung karena ternyata meski berdiri di situ, tidak ada yang jatuh. Anggota itu bertanya apa yang terjadi, mengambil tombak, kepala suku menyentuh tanah dengannya. Akhirnya dia sadar, semua jebakan yang mereka kira itu palsu belaka. Dia jadi sangat kesal, mikir, berani-beraninya mereka mempermainkanku, sambil memikirkan kemampuannya. Dia bilang dia akan mencabik-cabik mereka saat itu juga. Anggota yang kembali untuk memperingatkan mereka muncul. Dia melaporkan kalau mereka sudah menemukan jalan yang benar. Dan itu adalah terowongan tengah, sang pemimpin pun senang. Karena sekarang dia bisa menghabisi mereka semua. Kembali ke desa, semuanya sudah beres. Yang lain dari kelompok kedua juga sudah dimakamkan. Dengan membuat satu dinding saja di persimpangan, mereka berhasil mengulur waktu, mereka membuat 3 jalan. Tapi, hanya satu yang menuju ke desa. Jihan merenung, sekarang yang tersisa hanyalah bertahan. Kelompok terakhir, si berbulu, berhasil melepas kain bekap dari mulutnya. Menatap protagonis, dia bilang mereka tidak akan sanggup menghadapi pemimpin mereka sambil tersenyum. Katanya, orang itu berada di level yang jauh lebih tinggi. Tanpa memberi kesempatan si idiot itu melanjutkan omongannya, Ria menendang kepalanya. Dia pergi ke pahlawan kita untuk memberikan nomor baru dari mereka yang masih bisa bertarung. Dia tahu, termasuk pemimpinnya, sekitar 60 musuh tersisa. Penduduk desa sudah dalam posisi yang kurang menguntungkan karena sudah bertarung 2 kali, lalu sekali lagi. Jihan menggunakan matanya untuk melihat level mereka yang tersisa. Dia memperhatikan mereka mendapatkan pengalaman tempur, jadi dia tersenyum dan mengumumkan bahwa mereka menjadi lebih kuat. Sementara itu, suara langkah kaki terdengar mendekat. Si rubah memperingatkan bahwa mereka datang di pintu masuk gua, pemimpin bersama kelompoknya. Muncul tepat di sana di depan, sisanya dari kelompoknya terkubur dengan tatapan jijik. Dia memanggil mereka menyedihkan dari kejauhan, dia bertanya apakah semua itu rencana Jihan. Menanggapi pertanyaan ini, pahlawan kita berkata itu adalah strategi. Pria itu tertawa, bilang mereka terlalu percaya diri rupanya. Dia juga bilang, meski sudah 2 kali menang, takkan ada kemenangan ketiga sambil pegang pedangnya. Si tokoh utama bilang, kita lihat saja nanti. Si pemimpin itu tampaknya tak senang. Saat Jihan bilang dia punya usul, pahlawan kita todongkan pedangnya ke leher si berbulu. Sambil mengancam akan melenyapkannya, dia bilang, jika mereka tak jatuhkan senjata, dia akan habisi dia. Beberapa detik si pemimpin terdiam, tak berkutik. Sementara itu, anak buahnya menjerit putus asa. Pahlawan kita tak tahu apakah mereka terima ini, tapi tak ada salahnya mencoba, kan?
Tak lama kemudian, mereka mulai menjatuhkan senjata mereka. Ini mengejutkan Jihan, dia tak menyangka akan berhasil. Meski begitu, para penjahat itu tetap menyeringai. Tokoh utama menyadari ada yang tak beres. Mereka melakukan ini karena si pemimpin mulai mengaktifkan kemampuannya. Saat dia melihat ini, pahlawan kita tercengang. Kemampuan ini meningkatkan serangan semua sekutu di area itu sebesar 25%. Kemudian Jihan panik karena kekuatan musuh meroket. Saat itu, pemimpin memerintahkan anggota gengnya untuk melenyapkan semua orang. Maka, pertempuran dimulai dan kedua belah pihak akan berhadapan seperti di awal. Asap tebal terbentuk di antara mereka. Mereka gunakan ini agar kelinci lain muncul dan menyerang. Sepertinya berhasil, karena mereka berhasil mengenai kepala musuh. Mereka tak bisa mengenai si pria. Kedua kelinci kecil itu kebingungan sekarang. Kali ini, desa kalah telak dari geng itu. Thor juga berusaha sekuat tenaga, menggunakan palu itu dan menerbangkan orang. Namun, dia tak menyangka musuh akan menggunakan tali untuk mengikatnya. Kedua lengan dan lehernya terikat. Musuh mulai menarik dan menggunakan semua kekuatan mereka untuk menahannya. Dengan melakukan ini, mereka berhasil menjatuhkannya ke tanah dan bilang ini kesempatan mereka untuk menyerangnya. Menghadapi situasi ini, si banteng pikir ini adalah akhir hidupnya. Di sisi lain, domba menggunakan umpan dan juga melarikan diri. Rizal Drake memberikan segalanya, tapi dia harus terus menghindar dari panah. Pahlawan kita sadar bahwa kali ini, keadaan sungguh tak mengenakan. Dia bertanya-tanya di mana teman rubahnya, gadis itu memberikan segalanya. Berjuang melawan musuh, untuk saat ini dia masih menang. Namun, kali ini dia dikepung oleh beberapa pria. Kasihan gadis itu sudah sangat lelah. Dan tidak akan bisa mengalahkan mereka semua, si protagonis khawatir. Karena dia tahu gadis itu sudah mencapai batasnya, tiba-tiba seekor kelinci lewat tepat di depan wajahnya. Kasihan sekali, terlempar hingga menabrak pohon, hewan itu berubah menjadi gadis kecil itu. Dan dia tidak sadarkan diri, menyadari situasinya saat ini. Jinhan hanya memikirkan satu cara lagi untuk mengakhiri pertempuran ini. Dia harus melenyapkan orang utama terlebih dahulu, orang itu adalah pemimpinnya. Karena dialah yang memberikan kekuatan kepada yang lain, tepat di sampingnya. Jehan melihat temannya menderita di tangan para berandalan itu. Thor berbalik dan menatapnya. Menunjukkan tatapan tekadnya, temannya sudah membayangkan apa yang akan dia lakukan. Saat mereka berbicara tentang taktik, si protagonis tahu bahwa Thor bisa berubah wujud. Sekali lagi, jadi si hibrid sedang mengawasi untuk menunggu sinyal transformasinya. Para musuh terburu-buru untuk melenyapkannya secepat mungkin, jadi mereka mengangkat pedang mereka untuk menghabisinya sekali dan untuk selamanya. Akan tetapi, tepat saat mereka akan menyerangnya, Jehan memintanya untuk bangkit. Berubah menjadi monster besar itu, dia melemparkan manusia-manusia itu ke samping, dan pahlawan kita melarikan diri dan meminta temannya untuk mengikutinya. Keduanya menuju ke arah bos untuk mengalahkannya. Meskipun begitu, sang pemimpin cukup tenang. Menunggu mereka, mengangkat lengannya, dia bersiap untuk menggunakan kekuatannya. Tatapannya sangat fokus dan hanya dengan satu pukulan dia mengirim salah satu musuh terbang. Sekarang giliran pemimpin yang berada tepat di depan. Dia mempersiapkan pukulan supernya untuk menyerang pemimpin geng dan begitulah yang terjadi. Kekuatannya begitu besar hingga menimbulkan debu. Namun, setelah melakukan ini, sesuatu membuatnya ketakutan. Pria itu menangkap tinjunya hanya dengan satu tangannya dari atas. Si protagonis mengambil kesempatan untuk menusuk dengan pedangnya, namun si brengsek itu tidak takut. Dengan beberapa gerakan dia melemparkan bola itu ke arah pahlawan kita. Jihan tidak menyangka ini dan akhirnya terkena pukulan. Alhasil, keduanya jatuh ke tanah mendekati Thor. Sang pemimpin mengarahkan kakinya ke wajah makhluk bibrida itu, dia praktis melompat ke arah si malang. Dengan segenap kekuatannya, Jihan yang terjatuh sedikit ke samping. Sangat kesal setelah memukul bola, si pemimpin menatap protagonis kita. Dan tanpa membuang waktu, dia menyerang. Dia berada di dekat sana, melumpuhkan anggota lain dengan serangan pertama. Pahlawan kita terdesak dan terlempar ke bebatuan. Gadis muda itu menyadari temannya kalah, wajahnya sudah terluka. Satu-satunya kesempatan untuk mengakhiri bajingan ini adalah dia, karena dia lebih kuat sekali lagi. Sang pemimpin berusaha menyerang sambil berpegangan pada batu. Dia berpikir tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kemudian dia memutuskan inilah saatnya menggunakan kemampuan itu. Dia mengaktifkan kemampuan monster fisik. Dan dengan kekuatannya yang melampaui energi, dia berlari menuju musuh kali ini. Si bajingan itu tidak menyangka serangan sekuat itu, pukulan mendarat tepat di wajah pemimpin. Membuatnya terhuyung mundur, si rubah muda terkesan dengan kekuatan itu. Bahkan temannya, Thor, tidak menyangka dia bisa mencapai ini. Pukulan itu sangat kuat dan pria itu terlempar jauh karenanya. Jihan yakin dia berhasil melukai si brengsek itu, akan tetapi pemimpin ini masih berdiri. Dia menghadapi Jihan dan berkata bahwa dia sudah memperingatkannya. Dengan tatapan sangat jahat dia berkata bahwa desa tidak akan mencapai 3 kemenangan. Jihan putus asa.
memikirkan bagaimana dia akan mengalahkan makhluk ini. Tak lama kemudian, dia menerima pukulan tepat di perut. Ini membuatnya berlutut, dia bahkan harus menggunakan tangannya untuk menopang diri. Melihat bagaimana keadaannya, sepertinya dia tidak punya kesempatan lagi. Pada saat itu, musuhnya meraih kepalanya dan kemudian mendorongnya ke tanah. Membuatnya terbentur keras. Meskipun kalah, Jihan tidak berpikir untuk menyerah. Sang pemimpin menyuruhnya diam dan pahlawan kita memintanya untuk meninggalkan desa dengan tenang. Sungguh menyakitkan melihat semua orang menyaksikan kekalahannya. Mereka sangat khawatir tentang kesejahteraan protagonis, meskipun mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka sangat menyesali apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, ternyata, Thor menyadari bahwa Ria berlari untuk membantu Ge Honorable. Seseorang mengarahkan panah ke arahnya, dan saat mereka membidik, anak perempuan itu terkena di kakinya. Gadis itu kesakitan dan tak bisa lari lagi. Melihat ini, si protagonis tahu temannya dalam bahaya, dia akhirnya jatuh ke tanah. Tak bisa berjalan lagi, hanya bisa menatap langit. Ketua geng berkata matahari sudah terbenam, sudah terlambat. Menatap semua orang, dia meminta mereka mendengarkan, dia umumkan perang telah usai. Dan dengan senyum licik, dia perintahkan anak buahnya membakar kota. Pahlawan kita hanya bisa terdiam, ditahan, menyaksikan segalanya. Para brengsek itu menyalakan obor dan melemparkannya kemana-mana. Bahkan tenda dan makanan mereka ikut terbakar kali ini. Pahlawan kita tahu kota ini akan hancur lebur. Rumah orang-orang ini sudah menjadi puing-puing. Penduduk putus asa dengan situasi ini, mereka yang masih di rumah mulai berlarian menghindari luka, sementara anggota kelompok itu berpesta pora. Para kelinci hanya bisa menonton, percaya ini adalah akhir dari segalanya. Jihan merasa sangat buruk, melihat orang-orang mulai kehilangan harapan, tapi dia tahu jika terus begini, dia akan menjadi pecundang yang kehilangan segalanya, selain kehancuran ini. Mereka menyakiti penduduk, mengikat tangan mereka. Yang lain mengejar si banteng untuk dihabisi. Beberapa sudah terkena panah dan tak sadarkan diri. Akhirnya, seluruh desa dipenuhi api. Saat itu, si kepala suku mencengkeram baju pahlawan kita. Dia mengangkatnya tinggi-tinggi, menggunakan lengannya untuk mempermalukannya. Teman rubahmu yang berada di dekat situ memanggil namamu. Tapi Jihan masih punya kekuatan untuk menggerakkan tangannya. Dia meraih lengan si brengsek itu. Dan kemudian dia berkata pada musuhnya bahwa dia takkan kalah lagi. Dia ingat saat ibunya mengambil anak kucing itu, dia ingin kembali ke saat itu. Dan untuk itu, dia harus memenuhi tujuannya di sini. Jadi, meskipun terluka dan putus asa, dia tak berniat menyerah. Penduduk yang masih berada di dekat situ menyadari kekuatan Jihan. Thor terus menatapnya, dan temannya, Riet, juga terkesan. Si pemimpin itu hanya tertawa mengejek di wajahnya. Dia sudah menggenggam arwah di tangannya untuk segera menghabisinya. Dia mendekatkan arwah itu ke lehernya, menunjukkan inilah akhirmu. Tapi, sesuatu berubah dalam tubuh rubah muda itu. Nyawa Jihan hampir melayang. Saat dia tak menduganya, Ria berhasil membantunya. Dia mencakar lengan si pemimpin gang sialan itu. Pria itu bingung, bagaimana ini bisa terjadi. Dia menggunakan cakar besarnya untuk melukai si brengsek itu, dan Jihan akhirnya bebas. Sementara dia terkejut dengan tindakan itu, dia merasa aneh sejak awal. Karena bibrida lain berubah hanya dengan menggunakan mana, namun ini tidak terjadi pada Ria. Dia selalu mempertahankan penampilan yang sama, bahkan saat menghadapi situasi yang membahayakan nyawanya, tapi sepertinya sekarang dia benar-benar menggunakan kekuatan penuhnya.